Halo, pada video kali ini kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus. Yang akan kita bahas yang pertama, persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik, diketahui dua titik, diketahui titik potong dengan sumbu koordinat, dan melalui titik pusat koordinat serta satu titik lainnya. Dan yang kedua, kita akan bahas penerapan persamaan garis lurus. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai. Teman-teman, buat nyari persamaan garis lurus, ketika diketahui gradien M dan satu titik X1, Y1, kita bisa gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Buat dapetin rumusnya, coba kamu perhatikan gambar yang ini. Misal yang diketahui nilai koordinatnya itu X1, Y1. Sedangkan X, Y ini mah nggak diketahui. Maka gradien garisnya adalah Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1. Nah, persamaan garis lurusnya bisa kita dapatkan dari sini dengan cara kedua ruas dikali dengan X dikurang X1. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. Atau ditulis jadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sekarang ke contoh soalnya ya. Diketahui suatu garis melewati titik 5, -2. Jika gradiennya adalah negatif 3, maka persamaan garis tersebut adalah. Oke, kita bahas ya. Nah, di soal kan ada satu titik, yaitu 5, -2. Ini kita anggap sebagai X1, Y1. Dan ada satu gradien, yaitu M sama dengan negatif 3. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh Y dikurang negatif 2 sama dengan negatif 3 dikali X dikurang 5. Yang di ruas kiri akan jadi Y tambah 2. Nah, yang di ruas kanan, negatif 3 dikali X jadi negatif 3X. Kemudian negatif 3 dikali negatif 5 hasilnya plus 15. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2 ya, biar jadi bentuk umum. Didapatkan Y sama dengan negatif 3X ditambah 13. Giliran kamu ya, coba kerjakan soal yang ini. Yang benar adalah 2Y dikurang X sama dengan 18. Oke deh, kita bahas. Nah, di soal kan ada titik negatif 4,7. Ini sebagai X1, Y1. Dan ada gradien M sama dengan 1/2. Ada satu titik, ada gradien. Berarti kita gunakan rumus yang tadi ya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, diperoleh Y dikurang 7 sama dengan 1/2 dikali X dikurang negatif 4. Akan jadi Y dikurang 7 sama dengan 1/2 dikali X tambah 4. Yang di ruas kanan kita kalikan dulu ya. Jadi 1/2 dikali X, kemudian 1/2 dikali 4 hasilnya adalah 2. Terus kedua ruas kita tambahin dengan 7. Hasilnya adalah Y sama dengan 1/2X ditambah 9. Nah, ini adalah persamaan garisnya ya. Tapi kita mesti ubah lagi nih teman-teman, karena di opsi bentuknya lain kan? Oke deh, pertama kita kurangi dulu dengan 1/2X. Diperoleh Y dikurang 1/2X sama dengan 9. Kemudian, biar pecahannya nggak ada, kedua ruas kita kalikan 2. Berarti jadi 2Y dikurang X sama dengan 18. Lanjut ke soal berikutnya ya. Sekarang soalnya dalam bentuk gambar seperti ini. Yang benar adalah 4X tambah 3Y dikurang 23 sama dengan 0. Gimana tuh ngerjainnya? Oke, dari gambar diketahui apa aja? Ada titik 2,5 ya. Kemudian, buat bikin persamaan garis, kita butuh gradien juga. Tapi, di soal kan belum ada tuh. Gimana dong jadinya? Nah, kita lihat petaknya aja. Kan udah dipelajari di video sebelumnya. Oke deh, kamu coba perhatikan gambar yang ini. Kakak pilih satu titik yang dilalui garis dan tepat pada pojok petak. Biar ngitungnya enak, gitu ya. Terus kita hitung perubahan horizontalnya berarti ke kiri sejauh 3 petak, maka perubahannya negatif 3, lanjut perubahan vertikal ke atas 4 petak, jadi perubahannya 4. Jadi berapa gradiennya? Gradien garisnya adalah negatif 4/3. Diingat ya rumusnya ini. Oke, sekarang kita udah dapat gradiennya. Tinggal kita cari persamaan garisnya. Tadi titiknya berapa? 2,5. Masukkan ke rumusnya. Diperoleh Y dikurang 5 sama dengan negatif 4/3 dikali X dikurang 2. Yang di ruas kanan kita kalikan dulu. Hasilnya negatif 4/3 X ditambah 8/3. Kemudian kedua ruas ditambah dengan 5. Hasilnya seperti ini.
Nah, biar nggak pecahan, persamaannya kita kalikan dengan 3, diperoleh 3Y sama dengan negatif 4X ditambah 23. Bentuk persamaan ini bisa kita ubah lagi, biar di ruas kanannya jadi 0. Dengan cara, kedua ruas ditambah 4X dikurang 23. Hasilnya adalah 3Y tambah 4X dikurang 23 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis jadi 4X ditambah 3Y dikurang 23 sama dengan 0. Oke, teman-teman. Jadi buat nyari persamaan garis lurus, jika diketahui gradien M dan satu titik X1, Y1, gunakan rumus yang ini ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik dengan koordinat X1, Y1 dan X2, Y2. Kalau seperti ini, rumusnya adalah Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Rumus ini bisa kamu dapetin dari rumus persamaan garis lurus yang diketahui gradien dan satu titik. Rumusnya kan ini ya. Nah, karena diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, berarti gradiennya apa? Masih ingat di video sebelumnya? Berarti gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, habis ini gradiennya kita substitusikan ke rumus sebelumnya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Terus, kedua ruas kita bagi dengan Y2 dikurang Y1, sehingga rumusnya adalah Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Persamaan garis yang melalui titik 7,5 dan 3,2 adalah... Oke, kita bahas. Di soal itu ada dua titik ya. Nah, buat tentuin yang mana X1, Y1 dan X2, Y2, itu bebas. Bisa yang mana aja. Asal pas dihitung, jangan sampai terbalik-balik ya. Oke, untuk soal ini, kakak mau pilih 7,5 sebagai X1, Y1 dan 3,2 sebagai X2, Y2. Habis itu, kita masukin ke rumusnya. Diperoleh Y dikurang 5 dibagi 2 dikurang 5 sama dengan X dikurang 7 dibagi 3 dikurang 7. 2 dikurang 5 hasilnya negatif 3, 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4. Biar bentuknya nggak pecahan, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 12 ya, diperoleh seperti ini. Kemudian masing-masing kita kalikan hasilnya 4Y dikurang 20 sama dengan 3X dikurang 21. Kemudian ruas kanan kita buat 0, sehingga kedua ruas ditambah dengan negatif 3X ditambah 21. Diperoleh 4Y dikurang 3X ditambah 1 sama dengan 0. Atau ditulis sebagai negatif 3X ditambah 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, sekarang kamu coba soal yang ini ya. Yang benar adalah 5X tambah 7Y sama dengan negatif 9. Gimana cara ngitungnya? Oke deh, kita bahas aja ya. Langkah-langkahnya mirip kok dengan contoh soal yang tadi. Pilih dulu yang mana mau jadi X1, Y1 dan X2, Y2. Mau pilih yang mana? Bebas ya, yang mana aja boleh. Oke, untuk soal yang ini kita pilih aja negatif 6,3 sebagai X1, Y1 dan 1, negatif 2 sebagai X2, Y2. Terus tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Hasilnya, Y dikurang 3 dibagi negatif 2 dikurang 3 sama dengan X dikurang negatif 6 dibagi 1 dikurang negatif 6. Negatif 2 dikurang 3 hasilnya negatif 5, 1 dikurang negatif 6 hasilnya 7. Kemudian, biar bentuknya nggak pecahan, kedua ruas kita kalikan 35 ya. Diperoleh kayak gini. Terus kita hitung satu-satu, jadi 7Y dikurang 21 sama dengan negatif 5X dikurang 30. Nah, teman-teman, bentuknya kita ubah lagi ya, jadi AX tambah BY sama dengan C, biar sama kayak di opsi jawaban. Berarti gimana tuh? Berarti kedua ruas kita tambah dengan 5X tambah 21. Hasilnya adalah 5X tambah 7Y sama dengan negatif 9. Kita ke soal berikutnya ya. Sekarang soalnya dalam bentuk gambar kayak gini. Yang benar adalah negatif X tambah 3Y sama dengan negatif 13. Gimana cara ngitungnya? Oke, dari gambar itu bisa diketahui apa? Ada dua titik ya, yaitu negatif 8, negatif 7 dan 4, negatif 3. Ya udah deh, berarti kita bisa pilih
negatif 8, negatif 7 sebagai X1, Y1, dan 4, negatif 3 sebagai X2, Y2. Terus apa lagi? Ya tinggal kita masukkan ke rumusnya aja. Diperoleh Y dikurang negatif 7 dibagi negatif 3 dikurang negatif 7 sama dengan X dikurang negatif 8 dibagi 4 dikurang negatif 8. Nah, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita hitung dulu ya. Hasilnya adalah Y tambah 7 dibagi 4 sama dengan X tambah 8 dibagi 12. Biar bentuknya nggak pecahan, kedua ruas kita kalikan dengan 12. Didapatkan kayak gini. Kemudian kita kalikan dulu ya. 3Y tambah 21 sama dengan X ditambah 8. Kemudian kita ubah lagi jadi bentuk AX tambah BY sama dengan C. Dengan cara kedua ruas ditambah negatif X dikurang 21. Sehingga hasilnya adalah negatif X tambah 3Y sama dengan negatif 13. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Rumusnya seperti ini. Kita lanjut ya, bahas menentukan persamaan garis lurus. Masih dari dua titik. Tapi sekarang spesial nih. Kenapa? Karena dua titiknya itu pada sumbu koordinat. Yaitu titik potong sumbu Y, 0,A, dan titik potong sumbu X, B, 0. Nah, kalau seperti ini, menentukan persamaan garisnya ditentukan pakai rumus yang ini. AX tambah BY sama dengan A dikali B. A dan B di rumus ini itu beda ya, sama A dan B dibentuk AX tambah BY sama dengan C. Kalau A besar dan B besar, ini merupakan sembarang koefisien. Sementara A kecil dan B kecil ini spesial ya. Tadi apa? Titik potong dengan sumbu koordinat. Teman-teman, pas pakai rumus ini harus hati-hati ya. Jadi di ruas kanan itu harus sama dengan perkalian koefisien X dan koefisien Y, yaitu A kali B. Biar garisnya memotong sumbu koordinat di 0,A dan B,0. Kalau di ruas kanan bukan sama dengan A kali B, berarti nggak berlaku ya rumus yang ini. Oke deh, biar tahu bedanya, sekarang kita lihat contoh yang ini ya. Apakah garis K 3X tambah 4Y sama dengan 12 melewati titik potong sumbu koordinat di 4,0 dan 0,3? Jawabannya iya. Kenapa? Karena perkalian koefisien X dan koefisien Y itu sama dengan di ruas kanan, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12. Samakan dengan di ruas kanan? Nah, ini contoh yang pas ya. Sekarang kalau seperti ini gimana? Jawabannya tidak ya. Karena jelas 5 dikali negatif 2 itu tidak sama dengan 20. Artinya, garis 5X dikurang 2Y sama dengan 20 tidak memotong sumbu koordinat di negatif 2,0 dan 0,5. Gitu ya, jangan sampai terkecoh. Rumus yang tadi bisa kamu dapetin dari rumus persamaan garis yang melewati dua titik. Rumusnya kan kayak gini. Nah, kita pilih B,0 sebagai X1, Y1 dan 0,A sebagai X2, Y2. Habis itu kita masukkan ke rumusnya ya. Diperoleh Y dikurang 0 dibagi A dikurang 0 sama dengan X dikurang B dibagi 0 dikurang B. Kita hitung masing-masingnya, hasilnya Y dibagi A sama dengan X dikurang B dibagi negatif B. Nah, biar nggak pecahan, kedua ruas dikali AB ya. Diperoleh kayak gini. Kemudian bentuknya kita ubah jadi AX tambah BY sama dengan C. Dengan cara kedua ruasnya dikurangi AX. Hasilnya, negatif AX dikurang BY sama dengan negatif AB. Nah, kedua ruasnya kita kalikan negatif 1 ya. Sehingga diperoleh rumus AX tambah BY sama dengan A dikali B. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Kayak gini dia soalnya. Oke, kita bahas. Nah, dari gambar itu diketahui titik potong dengan sumbu koordinat ya. Apa aja? Ada 7,0, ini sebagai B,0 merupakan titik potong dengan sumbu X. Nah, 7 ini akan jadi koefisien Y pada persamaan garisnya. Dan 0,3 ini sebagai 0,A, merupakan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian 3 ini akan jadi koefisien X pada persamaan garisnya. Oke teman-teman, berdasarkan rumusnya diperoleh 3X tambah 7Y sama dengan 3 kali 7. Akan jadi 3X tambah 7Y sama dengan 21. Jadi persamaan garisnya adalah 3X tambah 7Y sama dengan 21. Gitu ya teman-teman, sekarang coba kamu kerjakan soal yang ini.
Jawabannya adalah 2x dikurang 3y ditambah 12 sama dengan 0. Oke deh, kita bahas. Nah, dari gambar kan diketahui ya, titik potong dengan sumbu x-nya itu negatif 6,0. Ini sebagai b,0. Nah, negatif 6 ini akan jadi koefisien y pada persamaan garisnya. Terus apa lagi? Ada titik potong dengan sumbu y ya, yaitu 0,4. Ini sebagai 0,a. Nah, 4 ini akan jadi koefisien x pada persamaan garisnya. Udah deh, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Diperoleh 4x ditambah negatif 6y sama dengan 4 dikali negatif 6. Hasilnya adalah 4x dikurang 6y sama dengan negatif 24. Nah, ini adalah persamaan garisnya ya. Kita ubah lagi ruas kanan jadi 0. Dengan cara kedua ruas ditambah 24. Hasilnya 4x dikurang 6y ditambah 24 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan cara kedua ruas dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2x dikurang 3y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, teman-teman. Jadi jika dua titiknya adalah titik potong sumbu koordinat seperti ini, maka persamaan garisnya bisa dicari pakai rumus AX tambah BY sama dengan A dikali B. Oke, kasus spesial dari dua titik selanjutnya adalah, yaitu diketahui titik pusat koordinat 0,0 dan satu titik sembarang yaitu P, Q. Nah, kalau kayak gini, bentuk persamaan garisnya ditentukan dengan rumus Qx dikurang PY sama dengan 0. Nilai koordinat X akan jadi koefisien Y, dan nilai koordinat Y akan jadi koefisien X. Sama seperti sebelumnya, rumus ini didapetin dari rumus persamaan garis dua titik. Rumusnya kan kayak gini. Kita pilih X1, Y1 sebagai 0,0 dan X2, Y2 sebagai P, Q. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, diperoleh Y dikurang 0 dibagi Q dikurang 0 sama dengan X dikurang 0 dibagi P dikurang 0. Kita hitung hasilnya Y dibagi Q sama dengan X dibagi P. Nah, biar nggak pecahan, kedua ruas dikali PQ diperoleh kayak gini. Kemudian ruas kanan kita buat jadi 0 ya, dengan cara kedua ruas dikurangi PY. Sehingga didapatkan Qx dikurang PY sama dengan 0. Selanjutnya kita ke contoh soalnya ya. Soalnya kayak gini. Oke, kita bahas. Nah, dari gambar itu kan diketahui garisnya melalui titik pusat koordinat dan satu titik lagi, yaitu 6,5. Nah, ini akan jadi P, Q. Berarti selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh 5x dikurang 6y sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah 5x dikurang 6y sama dengan 0. Sekarang giliran kamu ya, coba kerjakan soal yang ini. Jawabannya adalah Y sama dengan negatif 9/4X. Oke deh, kita bahas ya teman-teman. Dari gambar itu kan diketahui apa? Yang jelas titik pusat koordinat ya, 0,0. Terus titik apa lagi? 4, negatif 9. Ini sebagai P, Q. Ya udah deh, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh negatif 9X dikurang 4Y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Tapi kita bisa ubah lagi nih, biar mirip dengan opsi jawaban ya. Berarti apa? Kedua ruas ditambah 4Y. Diperoleh 4Y sama dengan negatif 9X. Kemudian kedua ruas dibagi 4. Sehingga persamaan garisnya akan jadi Y sama dengan negatif 9/4X. Baik teman-teman, setelah kita belajar menentukan persamaan garis lurus, selanjutnya kita akan bahas penerapan persamaan garis lurus dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persamaan garis lurus, yang pertama, perhatikan sumbu X dan sumbu Y itu menyatakan besaran apa. Kedua, tentukan nilai gradien atau persamaan garisnya. Dan yang ketiga, baru deh tentukan apa yang ditanyakan. Yang ditanya itu biasanya besaran yang ada di sumbu X atau di sumbu Y. Tapi bisa juga sih yang ditanya itu gradien atau persamaan garisnya. Balik lagi, tergantung pertanyaan di soal. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Gimana teman-teman? Kita bahas ya. Yang pertama, kita cek dulu sumbu X sama sumbu Y-nya ini menyatakan apa. Nah, dari gambar itu diketahui sumbu X-nya menyatakan besaran jarak dalam kilometer, sementara sumbu Y-nya menyatakan tarif atau ongkos dalam ribuan rupiah. Gitu ya. Nah, jadi di situ kan ada 16, itu artinya 16.000 rupiah. Yang kedua, kita tentukan persamaan garisnya. Nah, dari gambar itu kan ada 3 titik ya, seperti ini. Terus, buat nyari persamaan garis kan kita cukup 2 titik aja. Ya udah, tinggal kita pilih 2 titik yang mana aja.
Nah, untuk yang ini, kakak mau pilih 2,16 sebagai X1, Y1, dan 4,24 sebagai X2, Y2. Kemudian, kita masukkan ke rumusnya, diperoleh Y dikurang 16 dibagi 24 dikurang 16 sama dengan X dikurang 2 dibagi 4 dikurang 2. 24 dikurang 16 hasilnya 8, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kemudian, biar nggak pecahan, kedua ruas dikali 8. Hasilnya, Y dikurang 16 sama dengan 4 dikali X dikurang 2. Yang di ruas kanan kita kalikan dulu ya. Hasilnya, 4X dikurang 8. Nah, bentuk persamaan garis ini bisa kita ubah jadi bentuk umum dengan cara kedua ruas ditambah 16. Hasilnya adalah Y sama dengan 4X ditambah 8. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X ditambah 8. Artinya, tarif taksi ini adalah 4 dikali jarak ditambah 8 dalam ribuan rupiah. Gitu ya teman-teman, contoh soalnya. Oke deh, sekarang kamu coba kerjakan soal yang ini. Tarifnya adalah Rp108.000. Ini kan soal yang tadi. Terus kita juga udah tahu kan persamaan garisnya apa tadi? Ini ya, Y sama dengan 4X tambah 8. Dengan Y menyatakan tarif, X menyatakan jarak. Berarti kalau 25 km artinya X-nya itu sama dengan 25. Terus buat nyari ongkosnya gimana? Ya tinggal kita substitusikan aja ke persamaannya. Diperoleh, Y sama dengan 4 dikali 25 ditambah 8. 4 kali 25 hasilnya 100 ya, ditambah 8 berarti 108. Jadi tarifnya adalah Rp108.000. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soalnya kayak gini. Yang benar adalah tahun 2050. Oke, kita bahas. Yang pertama, kita cek dulu ya, X sama Y-nya itu menyatakan besaran apa. Nah, dari gambar itu kan diketahui sumbu X menyatakan tahun, dan sumbu Y menyatakan jumlah tenaga kerja dalam ribuan. Yang kedua, kita tentukan persamaan garis lurusnya. Nah, dari gambar kan ada dua titik, yaitu 1990,400 dan 2000,500. Ya udah deh, kita bisa pilih 1990,400 sebagai X1, Y1 dan 2000,500 sebagai X2, Y2. Terus tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu seperti ini. Dan kita hitung hasilnya adalah Y dikurang 400 dibagi 100 sama dengan X dikurang 1990 dibagi 10. Kemudian, biar nggak pecahan, kedua ruas dikali 100 ya. Didapatkan, Y dikurang 400 sama dengan 10 dikali X dikurang 1990. Di ruas kanan kita kalikan dulu, hasilnya adalah 10X dikurang 19.900. Kemudian kita ubah ke bentuk umum ya, dengan cara kedua ruas ditambah 400. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 10X dikurang 19.500. Ketiga, kita tentukan besaran apa yang ditanya. Yang ditanya apa tadi? Tahun berapa, jumlah pekerjanya sampai 1 juta kan? Nah, berarti yang ditanya itu adalah X ketika Y-nya sama dengan 1 juta. Biar sama kayak di grafiknya, kita tulis Y sama dengan 1000 ya. Karena di grafiknya itu kan ditulisnya seperti itu dalam ribuan. Sehingga diperoleh 1000 sama dengan 10X dikurang 19.500. Kemudian kedua ruas ditambah 19.500 ya. Didapatkan 20.500 sama dengan 10X. Untuk nyari X-nya, kedua ruas tinggal kita bagi 10. Hasilnya adalah X sama dengan 2050. Jadi jumlah pekerjanya akan mencapai 1 juta orang ketika tahun 2050. Begitu ya teman-teman, cara menyelesaikan soal cerita persamaan garis lurus. Jadi harus tahu dulu sumbu X dan sumbu Y-nya itu menyatakan apa. Setelah itu, cari gradien atau persamaan garisnya. Baru deh tentukan besaran apa yang ditanya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah belajar apa aja? Menentukan persamaan garis lurus dan penerapannya dengan rumus-rumus ini ya. Nah, pada video selanjutnya, kita akan belajar menentukan kedudukan dua garis lurus. Ditonton ya video selanjutnya, dan jangan lupa untuk latihan soal.